Untuk kalian yang masih sama seperti teman gue itu, yang merasa misalnya umurnya udah pas untuk nikah, tetangga semua kerabat keluarga udah nanyain kapan nikah, decision making terakhir pasti ada di kalian personal sendiri gitu, gimana cara menanggapinya. Karena yang ngejalanin bukan orang lain, bukan orang tua juga, bukan keluarga kita, karena kita sendiri itu. Iya benar. Jadi kalian juga yang harus pikir matang, karena nggak akan sehari dua hari gitu ngejalaninya gitu kan. Iya benar. Apalagi kalau terpaksa oleh nafsu kan gitu. Nah kebanyakan ya. Iya kebanyakan Kan tapi kalau terpaksa oleh nafsu, mending sekarang kan udah banyak kok. Yo mending itu aja kan menurut gua. Kalau daripada lu nikah nih cuman 1 bulan buat apaan? Nah, jadi misalnya buat nafsu doang gitu. Kalau mikirnya itu doang kan, hidup itu rusak pokoknya itu kan. Biar waktu yang bicara lah gitu ya. nah itu betul. Kita gak tahu, cuman menjalankan sebisa mungkin yang kita mampu gitu kan. Iya benar. Soalnya apa ya, misal banyak banget gitu kan yang ngomong ke gua, Iraha atuh nyusul, Iraha nikah cina gitu. Kalau gua pikir lagi gitu, kenapa sih mereka ngomongnya kayak gitu terus gitu. Gua misal ya, gua umur gua mau 30 gitu kan ya. Tapi mental gua nggak seperti umur gua gitu. Mental gue masih di angka mungkin 20 tahunan ke bawah kayak gitu. Bener. Oke guys, kembali lagi di MD Podcast. Setelah sekian lama, lu sih sok sibuk sih. Jadi pasti kalian nggak akan tahu behind the scene-nya ya. Iya benar. Jadi untuk memulai podcast ini lagi, kita harus beranjak dari mood yang apa ya, bisa dibilang mode swing ya kayak gitu. Iya. Yang dulu gitu kan setahun ada kan ya, udah setahun kan? Iya, udah setahun kita semangat Konsisten video, konsisten. Ada salah satu dari kita yang bisa dibilang mungkin bosan ya, mungkin ya, nggak apa ya, nggak kelihatan hasilnya kayak gitu guys sih. Nggak bosan sih, jadi start. Soalnya kalau di podcast kan harus ada bintang tamu yang menarik kan. Oh iya juga sih. Tapi kan karena susah gitu, jadi kita kan kalau lihat kita lagi kan, penonton juga kan mungkin bosen sih, itu lebih tepatnya sih. Kita juga sudah berusaha gitu mencari podcast, mencari bintang tamu yang mau kita ajak ngobrol gitu. Cuman ya karena kita di perkampungan itu ya, mohon maaf aja, jadi itu lagi gitu. Iya, jadi permasalahannya sih, misal di daerah kita gitu kan, khususnya teman kita atau masyarakat sini gitu kan, pada malu gitu kan kalau mau jadi bintang tamu kayak gitu sih. Jadi gimana ya, bingung juga sih. Nah gitu, jadi terkecuali ada di antara kalian yang ingin masuk podcast ini, ya dipersilahkan gitu. Jangan malu-malu lah, bisa DM kayak bisa apa gitu kan. Iya benar, bisa DM, bisa lah. Jadi bantu support lah gitu kita, biar lebih semangat gitu. Lu kalian nggak usah malu lah. Yang penting kalian pede. Background kalian seperti apapun nggak apa-apa gitu kan ya. Ngebahasnya juga nggak perlu background gitu. Yang penting kalian mau bahas apa, kita bisa bantu gitu. Entah itu cerita horor atau pekerjaan kalian atau apalah, bisa gitu kita sharing gitu kan. Yeah. Jadi dalam kesempatan kali ini kita mau ngebahas apa nih? Tanya mau ngapain nih? Tadi lu kan yang punya ide, gue yang menjadikan gitu. Jadi monitor gimana? Jadi ini sih gue mah kepikiran ini obat yang di warung tuh, yang obat sakit kepala. Obat sakit kepala. Kok
dilihat-lihat gitu, kenapa ya rata-rata gitu cowok semua yang ada di itunya. Tapi bentar, kalau yang si gambar atau logonya perempuan ada gak? Cewek itu? Gak ada. Belum ada sih. Tapi kalau untuk jamu-jamu mungkin Jamu-jamu. Emang ada logonya gitu? mungkin Jamu-jamu. bukan jamu minuman keras, bukan ya? Iya, jamu si mbak-mbak yang suka digandeng Ada. gitu. Emang ada logonya ya? Ada. Di apanya sih? Ya kan? Ditutupnya apa di mana? Iya, iya ibu-ibu yang pakai bakul itu kan. Bakul apa? Jamu ya. Bakul hantam. Gimana? Ya, Bakul jamu ya itu suka ada sih. suka ada ya. Pernah lihat lah gitu. Eh, Nah, jadi point of the view anjas. Jadi gue kepikiran itu, kenapa kita nggak ngebahas itu gitu kan? Tapi setelah ini ada benernya juga ya. Kita sebagai laki-laki kan mungkin anak kecil berpikir jadi orang dewasa itu enak gitu. Bener gak sih? Pernah aja kita kan waktu kecil ingin langsung punya kerjaan. Iya. Sekarang masih SD atau apa kan? Iya bener kayak gitu. Nah, sekarang sudah Kita beranjak dewasa. sudah realitanya kita mau balik lagi ke SD gitu kan? Iya, beres sekolah kita mikirin kerjaan, terus habis kerja gitu, misal dapat kerja gitu, kita mikirin buat nikah, terus buat beliin rumah, terus segala macem lah gitu. Jadi dibebankan semua ke laki-laki gitu ya? Iya benar. Tapi karena gitu kan suka lihat bapak-bapak lebih tepatnya gitu, suka yang merenung gitu kan sambil ngerokok sambil ngopi gitu kan. Jadi gua udah tergambar sih gitu, pasti ya mikirin keluarganya gitu kan, kayak gitu sih. Menurut lo gimana? Berarti kita harus sudah menyiapkan segala proses maupun yang akan dihadapi untuk masa yang seperti si bapak itu gitu kan? Mau gak mau gitu kan, tapi iya gitu lah. Jadi jawaban dari semua itu kita harus siap mau gak mau gitu kan? Menyiapkan yang paling utama kalau menurut gue sih mental sih. Iya benar, mental sebelum ada di posisi seperti itu kan ya. Karena ya semuanya pasti gitu lah. Semuanya sih, tapi beda lagi yang misal pewaris lah gitu. Benar gak sih? Pewaris. Iya. Kalau lu Beda lagi kan. iya sih. Hitungnya dari ekonomi itu. Kalau Iya. kalau dari segi ekonomi doang ya mungkin bisa lah. Tapi kalau mencakup semua belum tentu juga sih. Iya juga sih. Kadang tidak sedikit juga gitu kan yang ekonominya berkecukupan tapi rumah tangganya udahan juga. Nah gitu. Karena belum tentu juga si ekonominya udah stabil gitu. Tapi pasti ada aja kan permasalahan. Semua orang hidup pasti nggak akan ada yang nggak punya masalah lah. Iya, menurut benar. gua sih. Jadi lu kan seharusnya lu lebih dulu dari gue nih. Nah, lu yang udah dipersiapkan apa aja nih? Sekarang kan seenggaknya udah mulai dekat lah gitu. Dibilang dekat ya mungkin ya, kalau dibilang jauh juga ya mungkin gimana. Jadi lu yang harus lebih siap sih. Kalau gua ya apa ya, nggak mempersiapkan apa-apa sih. Oh gitu. Selain ya jalanin aja seperti biasa gitu. Tapi takutnya ini apa, bisa kita kepikiran nih, oh nikah deh, ngedengerin omongan orang gini gitu kan. Gue nggak mau jadi overthinking duluan gitu. Gue pengen nyiapin dari segi mental dulu nih. Nah itu yang paling penting kan. Kalau ekonomi ya mungkin bisa dicari pelan-pelan lah gitu, bisa dibicarakan lah gitu. Kayak gitu sih kalau menurut gua. Berjalan biar waktu yang bicara lah gitu ya. Nah itu betul.
Kita gak tahu, cuma menjalankan sebisa mungkin yang kita mampu gitu kan. Iya benar. Soalnya apa ya, misal banyak banget gitu kan yang ngomong ke gua, iraha atuh nyusul, iraha nikah gitu. Kalau gua pikir lagi gitu, kenapa sih mereka ngomongnya kayak gitu terus gitu. Gua misal ya, gua umur gua mau 30 gitu kan ya. Tapi mental gua nggak seperti umur gua gitu. Mental gue masih di angka mungkin 20 tahunan ke bawah kayak gitu. Bener. Iya sih, kadang beda-beda ya. Iya. Jadi makanya gua nggak mau terburu-buru gitu. Soalnya apa ya? Ya mungkin balik lagi ke kesehatan mental gue juga gitu. Tapi lu ke orang yang seperti itu suka nanya kapan, udah biasa aja apa gimana sih? Dulu sih sempat kesal gitu. Oh gitu. Tapi sekarang biasa aja. Tapi gue suka diceletukin gitu. Jadi besok lah kalau nggak hujan. Oh gitu. Mending gitu kan. Iya benar. Jadi singkatnya dia nggak akan nanya lagi gitu kan. Iya benar. Jadi kitanya santai ngejawabnya gitu kan. Tapi kalau keseringan tanya kayak gitu sih gimana ya? Kesal juga sih. Tapi hampir semua sih kalau di kita kan. Iya. Anak tumbuh dewasa umurnya pasti aja di entah mau keluarga, teman, tetangga, saudara, semua kan hampir semua gitu kan. Tapi yang paling ini mah cewek sih kalau gue sih. Cewek maksudnya gimana? Cewek tuh paling besar loh, apa perasaannya. Misal udah 20 nih sampai 23, 25 gitu udah dapat ini, suka dicap apa ya? Gak laku segala macam gitu. Paling mentok 25 lah gitu ya. Paling mentok 25 gitu. Suka apa ya, misal ya suka jadi overthinking kayak gitu sih. Iya. Kasihan juga si mental dianya gitu kan. Iya, kasihan juga. Ya aneh, karena ada juga yang biasa aja gitu, nggak mikirin hidup orang gitu kan. Iya kan. Orang tuh ada yang nanya gitu, ada yang bodoh amat sama kehidupan orang gitu. Tapi di Konoha ini kan belum sampai ke titik itu gitu. Orang-orang tuh masih kepo dan masih mengorek-ngorek masalah orang lain gitu. Hampir semua kan. Hampir semua. Orang nomor satu kepo. Nomor satu gue iya sih. Kenapa tuh? Kalau dibahas sih bisa panjang lebar ya. Iya. Bisa kesana kesini ya. Cuman butuh opini aja sih, tongkrongan gitu. Terutama kaum terkuat di bumi lah gitu. Nah gitu ya. Sulit sih. Kita paling haus akan opini. Gitu sih. Iya sih. Jadi lu udah gak peduli gitu. Udah siap ini, kira-kira berapa hari lagi nih siap menyiapkan mentalnya. Gue nyiapin mental apa ya, mungkin dari detik sekarang lah ya. Detik sekarang. Sampai 2 abad ke depan gitu. Kelamaan. Kelamaan gitu. Udah dulu dah. Udah dulu. Jadi untuk kalian yang masih sama seperti teman gue itu, yang merasa misalnya umurnya udah pas untuk nikah, tetangga semua kerabat keluarga udah nanyain kapan nikah, decision making terakhir pasti ada di kalian personal sendiri gitu, gimana cara menanggapinya. Karena yang jalanin bukan orang lain, bukan orang tua juga, bukan keluarga kita, karena kita sendiri itu. Iya benar. Jadi kalian juga yang harus pikir matang, karena nggak akan sehari 2 hari gitu ngejalaninya gitu kan. Iya. Apalagi kalau terpaksa oleh nafsu kan gitu. Nah kebanyakan ya. Iya kebanyakan Kan tapi kalau terpaksa oleh nafsu, mending sekarang kan udah banyak kok. Mending itu aja kan menurut gua. Kalau daripada lu nikah nih cuman 1 bulan buat apaan aja, misalnya buat nafsu doang gitu. Kalau mikirnya itu doang kan, hidup
hidup itu rusak pokoknya itu kan. Iya gak, bukan rusak apa-apanya lu sendiri yang harga diri lu kayak apa atau apa kan, probabilitas lu sendiri gitu kan bisa anjlok turun gitu, benar gak sih? Iya, apalagi gue bukan sering apa ya, sempat kenal beberapa orang gitu kan, yang cewek lah khususnya gitu, dia tuh nikah gitu kan sampai keluar modal segala macam lah kayak gitu ya. Nah gak lama dari itu nikahnya tuh cerai lah kayak gitu ya. Maksudnya berapa bulan atau berapa tahun si pernikahan berjalan? 1 bulan kalau nggak salah. Nah dia tuh cerai bang. Tapi apa ya? Nah kan asalnya tuh dia tuh gadis baik-baik segala macam gitu. Nah pas udah cerai, mami banget gitulah. Iya, pas udah cerai, ya malah jadi berbeda 180 derajat gitu bang. Maksudnya sebelum nikah dia emang diam di rumah nggak kerja atau apa gitu. Nah gitu. Sudah nikah, cerai, dia kerja langsung ke kota atau gimana gitu? Enggak juga, tapi cuman dari segi pergaulannya jadi lebih bebas kayak gitu bang. Loh, kok aneh ya? Iya, gue juga, kok jadi gitu kan? Oh gitu? Misal yang sebelumnya nggak ngerokok, jadi ngerokok. Terus yang sebelumnya nggak pernah minum, jadi minum kan gitu. Suka keluar malam gitu. Begitu ya? Mungkin dia masih ada trauma lah. Ya mungkin iya ya. Jadi dilampiasinya seperti itu mungkin. Bisa jadi kan? Iya. Traumatis ya. Traumatis karena paling sulit kan traumatis gitu. Menghilangkan itu, takut gagal lagi katanya. Nah itu kan yang harus dipilih benar-benar gitu kan ya. Ya mungkin kalau menurut lu gimana nih antara bibit, bebet, dan bobot, apakah itu mesti dipertimbangkan atau gimana? Tergantung dulu sih. Tergantung gimana? Banyak hal, misalnya kalau bibit, bebet, bobot itu ya, pasti orang tuanya dulu lah, iya gak? Iya benar. Sulit sih kalau dijelaskan gitu, menurut gue sih. Gimana bibit, bebet, bobot tuh, apakah kita nih misalnya udah cocok, si keluarga udah ini gitu, tapi gimana ya, misalnya keluarga jauhnya yang gak mau kan, ada banyak yang gitu juga. Tapi aneh ya, kok gitu ya? Ya makanya sulit kalau lihat dari itu menurut gua sih. Iya. Menurut gua sih itu sih. Oh iya, kalau menurut gua mending secara personal aja dulu mungkin ya. Yang paling penting sih. Iya. Karena nggak akan mungkin lah, terkecuali ya emang orang-orang berada lah mungkin bisa kalau gitu. Mau kehilangan, jangan disebut lah. Tapi ya, berarti menurut lu penting, menurut gua nggak penting sih. Bebet bobot. Ya juga sih, terkecuali kalau misalnya gua jadi bangsawan gitu. Nah kalau itu kan orang berada mungkin gitu, orang di atas lah bisa jadi. Kalau orang seperti kita mau buat apaan gitu kan? Ya yang penting kita cocok dengan personalitinya gitu, dan mau menerima masa lalunya saya buruk apapun itu gitu. Benar gak sih? Dan kalau menurut gua salah sih, lu lihat orang masa lalunya gini. Menurut gua orang yang paling salah menilai orang lihat dari masa lalunya, menurut gua salah sih. Iya, karena kan harus dilihat tuh masa depannya lah. Masa lalu nggak perlu dipikirkan lah. Pasti semua orang lah gitu pernah. Semua orang pastilah, nggak akan ada orang yang benar-benar apa ya, bersih atau apa gitu. Semua orang pasti ada buat salah atau apa. Kalau gua yang paling utama pasti lihat masa depannya lah. Mau dia bekas apapun gitu, jangan lihat masa lalunya sih menurut gua. Wah, kalau lu misalnya deket sama cewek, lu awal lihat dia tuh masa lalunya dan gak akan benar sih menurut gua gitu ya. Iya juga sih. Jadi jangan lihat bibit bobot gitu lah. Jangan lihat bibit bobot.
ngeborot-borot. Nah gitu kan tadi awalnya dari lihat obat, sekarang jadi ke pernikahan, berarti intinya pernikahan guys, gitu aja ya. Jadi nanti ini kalian nanti pusing gitu, ini apa sih lah, jadi intinya pernikahan gitu. Pusing aja. Buat kalian yang pusing, ini bahasa apaan sih jadinya gitu kan? Iya benar. Pernikahan Ngelantur sana sini lah. Indodrat itu. Ya udahlah, konklusi lo lalu gimana nih? Lu dulu lah. Buat kalian yang masih ragu, mending jangan dulu, kalau menurut gue itu aja. Buat kalian yang misal sudah siap dan sudah cocok sama personalitinya dan ya ada keraguan lagi dalam hati kalian, gas aja gitu. Dan jangan lihat kiri kanan atas bawah depan belakang, pokoknya gas aja gitu kalau kalian kan yang menjalankan. Ntar kalian jadi overthinking sendiri. Yes, kopros. Cukup sampai di sini ya. Mohon maaf apabila jarang-jarang gitu kan. Jarang banget. Mic rusak gitu kan. Iya. Terus peralatan, waduh udah gak tau kemana gitu. Mentah rusak, Bang. Nah itu. Thanks for watching. See you next time. Bye.